はい、皆さん、こんにちは。これから日本語の授業を勉強します。Watashi wa Yuli desu. Hari ini kita akan mempelajari tentang posisi orang dan juga keberadaan orang. Sebelumnya, kita kan sudah pernah mempelajari tentang posisi benda dan keberadaan benda dengan menggunakan pola kalimat ni arimasu dan ga arimasu. Nah, kali ini kita akan menggunakan pola kalimat yang hampir mirip, hanya saja menggunakan kata kerja yang berbeda, yaitu kata kerja imas. Karena kita sebelumnya menggunakan kata kerja arimas. Ada persamaan dan perbedaan untuk arimas dan imas ini. Persamaannya sama-sama artinya adalah ada, untuk keberadaan. Dan keduanya juga sama-sama merupakan kata kerja. Yang membedakan hanya objeknya. Objek pada kalimat tersebut. Kalau di arimas, objeknya adalah benda, sedangkan kalau di imas, objeknya adalah makhluk hidup. Makhluk hidup di sini adalah makhluk hidup yang dapat bergerak sendiri, contohnya seperti manusia dan hewan. Kalau tumbuhan itu tidak dapat digolongkan untuk memakai imas, karena tumbuhan itu bergeraknya karena ada faktor yang menggerakkan. Seperti itu. Kemudian, saya di sini punya gambar bola-bola kecil. Bola-bola ini kita anggap sebagai objeknya ya, objek yang hidup karena mungkin saja dia bisa bergerak, ya kan? Nah, di sini ada bolanya ada di atas. Berarti sebutkan dia menjadi ue. Ue atas. Kemudian bawah shita. Shita. Kemudian ada ushiro. Ushiro di belakang. Kemudian ada di depan mae. Mae. Di dalam naka. Naka. Di luar soto. Soto. Di dekat chikaku. Chikaku. Di samping tonari. Tonari. Di sebelah kiri hidari. Hidari. Di sebelah kanan migi. Migi. Kemudian dia ada di antara. Berarti aida. Aida. Nah, ini adalah kata tunjuk atau bisa dibilang ini adalah posisi. Kosakata untuk posisi. Kemudian kita mengingat lagi sebelumnya adalah kita mempelajari tentang benda-benda yang ada di kelas. Nah, di sini saya punya benda-benda yang ada di kelas. Ada toke, tsukue, enpitsu, kabang, hong, isu, dan fudebako. Nah, di dalam benda-benda ini, bagaimana jika kita menggunakan pola kalimat ni arimasu? Kita flashback lagi ya. Misalnya yang saya mau tanyakan adalah toke. Yang mau saya tanyakan adalah toke. Nah, di sini ada pertanyaan atau kata tanya untuk menanyakan di mana toke. Maru-maru di sini kita ganti sebagai toke. Oke, maru-maru ini kita ganti sebagai toke. Berarti toke wa doko ni arimasu ka? Toke wa doko ni arimasu ka? Kemudian jawabannya adalah toke wa tsukue no ue ni arimasu. Toke wa tsukue no ue ni arimasu. Jam ada di atas meja. Nah, kosakata toke sendiri ini untuk jam tangan dan jam dinding itu sama aja. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan kata benda lain seperti fudebako, bagaimana? Berarti maru-marunya kita ganti dengan fudebako. Berarti fudebako wa doko ni arimasu ka? Fudebako wa doko ni arimasu ka? Kemudian dijawab dengan fudebako wa toke no tonari ni arimasu. Fudebako wa toke no tonari ni arimasu. Gitu. Kotak pensil ada di sampingnya jam. Nah, ini untuk contoh kalimat dengan ni arimasu. Oke, kita flashback lagi ke pola kalimat ga imasu. Ga arimasu. Nah, untuk pola kalimat ga arimasu yang ditanyakan pada sebuah benda, ada apa yang ada di situ. Misalnya, saya mau menjadikan meja ini sebagai subjeknya. Oke, yang tempat yang ditanyakan gitu kan. Nah, meja kita jadikan subjek, objeknya apa? Objeknya yang ada di atas meja di sini. Ada toke dan fudebako.
Berarti kata tanyanya menjadi tsukue no ue ni, di atas meja, tsukue no ue ni nani ga arimasu ka? Tsukue no ue ni nani ga arimasu ka? Jawabannya, tsukue no ue ni toke ga arimasu. Tsukue no ue ni toke ga arimasu. Di atas meja ada jam. Kemudian, kalau misalnya saya menggunakan jam sebagai objek, sebagai subjek, kemudian yang kita tanyakan adalah benda yang apa yang ada di sampingnya jam. Begitu ya. Benda apa yang ada di sampingnya jam? Jam sebagai subjeknya, objeknya berarti fudebako. Berarti kata tanyanya seperti ini. Toke no tonari ni nani ga arimasu ka? Toke no tonari ni nani ga arimasu ka? Berarti jawabannya toke no tonari ni fudebako ga arimasu. Di samping jam ada kotak pensil. Nah, seperti itu ini adalah contoh flashback untuk penggunaan ni arimasu dan ga arimasu. Nah, kita akan masuk untuk pola kalimat kita yang baru, yaitu sama seperti tadi, subjek wa letak no posisi ni imasu. Nah, yang membedakan adalah imas dan arimasnya. Nah, di sini ada meja-meja yang ada di dalam kelas. Kita punya teman-teman dengan inisial nama AB, CD, EF, GH, IJ, KL, dan MN. Nah, di depan sini adalah meja sensei. Di depannya ini kita anggap sebagai podium kelas. Nah, kita mau tanya posisi si IJ. Kita jadikan IJ sebagai pusat. Oke, karena dia ada di tengah-tengah ya, kebetulan. Jadi kita akan menggunakan IJ sebagai pusatnya. Nah, misalnya sensei mau tanya, IJ wa doko ni imasu ka? IJ wa doko ni imasu ka? Kemudian kita bisa menjawab dengan IJ wa CD no ushiro ni imasu. IJ wa CD no ushiro ni imasu. IJ ada di belakangnya CD. Nah, di sini kurang lebih kita akan hanya menggunakan posisi, kosakata posisi seperti depan, belakang, di samping, di antara, seperti itu ya. Jadi tidak ada yang kayak ini serong kanan, serong kiri, ini nggak ada. Jadi kita hanya menggunakan depan, belakang, kanan, kiri, atau di antara, seperti itu untuk posisi orang. Kemudian contoh lain, misalnya IJ ada di antara GH dan KL. Berarti IJ wa GH to KL no aida ni imasu. IJ ada di antara GH dan KL. Nah, untuk pola kalimat yang ini, karena kita menggunakan antara, ada dua objek, berarti kita menggunakan partikel to, yaitu dan partikel no. Nah, untuk partikel no ini memang diperlukan karena dia berhubungan sama aida. Begitu ya. Nah, kita coba contoh lain lagi, misalnya GH ada di belakang AB. Kita jadikan GH sebagai subjek, kemudian AB sebagai objeknya. Berarti GH wa AB no ushiro ni imasu. Jadi letaknya GH ada di mana? GH ada di posisinya di belakang AB. Kemudian contoh lain misalnya EF ada di depannya KL. EF ada di depannya KL. Berarti EF wa KL no mae ni imasu. EF wa KL no mae ni imasu. EF ada di depannya KL. Seperti itu. Nah, coba kita ganti menjadi pola kalimat ga imasu. Kalau menjadi pola kalimat ga imasu, berarti kita mencari di tempat itu ada apa, ya kan? Dare ga imasu ka? Jadi, karena ini untuk orang, jadi kata tanyanya tidak menggunakan nani ga arimasu ka, melainkan dare ga imasu ka. Dare artinya siapa. Nah, misalnya kita mau tanya, di belakangnya CD ada IJ. CD no ushiro ni IJ ga imasu. Berarti kalau ditanyakan dengan pola kalimat ini, misalnya CD no ushiro ni dare ga imasu ka?
Chede no ushiro ni dare ga imasu ka? Chede no ushiro ni ije ga imasu. Contoh lain, GH di antara GH dan KL ada IJ. Di antara GH dan KL ada IJ. Berarti GH to KL no aida ni dare ga imasu ka? GH to KL no aida ni dare ga imasu ka? Ada siapa di antara GH dan KL? Di antara GH dan KL ada IJ. Berarti bahasa Jepangnya GH to KL no aida ni IJ ga imasu. GH to KL no aida ni IJ ga imasu. Nah, seperti itu adalah contoh dari perbedaan penggunaan pola kalimat ga imasu, ni imasu, ataupun ga arimasu dan ni arimasu. Nah, itu adalah contoh-contoh yang bisa saya bagikan untuk tips dan trik bagaimana menentukan atau mengartikan bahasa Jepang yang baik ketika ada pola kalimat, posisi benda, dan juga ada kata tunjuk. Akan saya bikin lagi video untuk selanjutnya. Nantikan video selanjutnya ya. Ja, minasan kyou wa kokomade domo arigatou gozaimasu.